Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ingin membahas seputar eh, PPG tahun 2024 yang sudah masuk ke modul pertama ya, atau sudah selesai ya modul pertama hari ini kalau tidak salah itu TAM ya, tes akhir modul untuk modul pertama. Saya tidak tahu teman-teman adakah yang remedial dan seterusnya. Memang sepertinya sulit dihubungi karena memang fokus pada tugas-tugas. Nah, yang ingin saya bahas adalah ini salah satu teman ya, salah seorang teman mengirimkan nilai yang sudah dia kerjakan. Oke, saya mengikuti informasi terbaru saja. Memang hampir semua yang bertanya kepada saya itu bahwa resume itu tidak bisa copy paste. Oke, tidak ada masalah. Yang pertama, jelas masalah nilai keputusan dosen mutlak, karena ini salah satu teman yang nilainya Bapak Ibu bisa lihat dari 4 KB atau 4 kegiatan belajar satu modul itu nilainya tidak ada di atas 90 atau di atas 80 ya. Paling tinggi hanya 80, 78, 75, 75, 80. Nah, bukan ingin membandingkan, memang kami pada saat PPG online tahun 2021 pertama kali ya, saya angkatan pertama, itu kami sangat dimanjakan dengan nilai ya. Dapat 80 itu suatu kesalahan bagi kami. Berarti ada yang salah, ada yang kurang dan seterusnya. Karena memang rata-rata itu 90 ke atas. Bahkan 90 itu saja termasuk yang rendah ya pada saat itu. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, tapi bukan itu intinya dalam hal atau dalam perspektif nilai. Nilai KKM-nya adalah 70. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, walaupun saya mendapat informasi nanti nilai kita itu ada di Serdik ya, kalau yang lulusan tahun 2022 dan 2023. Tahun 2022, 2023 saya belum pernah melihat. Katanya di belakangnya itu ada transkrip nilainya. Nah, kalau kami tahun 2021 itu tidak ada, hanya Serdik saja di depannya, di belakangnya tidak ada transkrip. Itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu, karena inti daripada Serdik ini kan untuk mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru. Jadi Bapak Ibu jangan terfokus kepada nilai. Nah, sepengetahuan saya selama ini, jika Bapak Ibu membuat tugas saja, bagaimanapun bentuknya, misalnya mampunya hanya 1 lembar, saya yakin dosen itu akan memberikan nilai selagi dosen itu memiliki hak prerogatif ya. Ada yang tidak bisa dibantu oleh dosen. Apa itu? Yaitu adalah tes akhir modul. Nah, saya lihat di PPG tahun ini masih ada. Nah, ini tes akhir modul. Jadi teman ini belum melaksanakan analisa bahan ajar, terus lagi tugas PBL atau PJBL belum. Nah, dan TAM. Dia baru mendapat nilai dan memang baru mengirim tugas resume atau membuat tugas resume secara online ya, mengetik langsung. Nah, saya memang tidak bisa login di LMS, jadi saya tidak mengetahui secara detail. Tapi mungkin jika aturannya memang tidak boleh copy paste ya, mau bagaimana lagi. Kembali pada nilai, jadi Bapak Ibu jangan terfokus kepada berapa besar kecilnya nilai. Yang penting Bapak Ibu nilainya tuntas itu sudah memenuhi syarat. Nah, intinya lulus di fase, karena ketuntasan memang penting. Jadi jika misalnya kita tidak tuntas di salah satu modul, maka itu nanti kita tidak bisa mengikuti di fase berikutnya. Makanya tugas kita itu setiap hari ditagih. Nah, ini khusus untuk PPG di Kemenak ya. Bagi Bapak Ibu yang di guru umum itu PPG-nya agak berbeda. Nah, pemberian tugasnya itu berbeda. Bahkan yang terakhir itu teman saya PPG hanya 2 bulan mereka sudah ujian UP. Jadi berbeda. Jadi di Kemenak
masih lagi menerapkan yang cukup lama ya, 4 bulan. Nah itu yang pertama Bapak Ibu, masalah nilai. Jadi yang kedua tergantung dosen. Nah jadi sebenarnya ada satu lagi nilai, saya lihat ada Bapak itu mendapatkan 90, tinggi. Nah, tugas resumenya 90. Nah, jadi memang nilai hak prerogatif dosen dan tergantung dosen. Nah, kebetulan kami pada waktu itu dosennya baik-baik, rata-rata 90 ke atas. Bahkan tidak sedikit yang mendapat 100. Nah, saya sangat ingat sekali, saya mendapat 100 itu sekitar 3 KB. Saya mendapat nilai 100 untuk di resume. Nah, dan saya buat pada saat itu tidak ada resume yang saya buat menggunakan peta konsep padahal. Tapi karena memang dosennya baik. Nah, intinya di sana. Jadi Bapak Ibu jangan fokus kepada besar kecilnya nilai, yang penting KKM. Yang kedua, Bapak Ibu harus mengerti, tahu karakter dosen. Kalau dia karakternya killer, jadi ikuti saja permintaannya. Memang agak ribet, tapi perlu juga Bapak Ibu ketahui, dosen itu nanti akan diganti di tahapan-tahapan berikutnya. Dosen itu tidak selamanya satu orang dosen itu sampai selesai atau sampai pada tahapan akhir pembelajaran di PPL. Nah, setelah PPL itu kita tidak ada lagi berhubungan dengan dosen kecuali wali kelas dan kepanitiaan kampus, karena persiapan untuk UKIN ya, atau UKM PPG namanya. Nah, masalah dosen tadi Bapak Ibu harus mengerti, kalau kena yang baik maka segala bentuk tugas yang kita buat pun itu akan diberikan nilainya. Tentu dengan memenuhi perintah tugasnya. Kalau misalnya harus mengetik langsung di LMS ini kan berat, misalnya untuk lebih dari 3 halaman, karena tugas-tugas yang lain masih sudah menunggu. Sedangkan target atau tugas per hari itu juga banyak. Kalau saya jujur Bapak Ibu, 1 jam saya bisa mengetik 10 halaman, 1 jam saya bisa, karena memang pekerjaan saya dulu mengetik. Jadi saya sudah alhamdulillah 10 jari. Ketika ada dosen dari kampus mengadakan induksi atau pengayaan terhadap persiapan UP, itu kan tidak boleh dipoto kata beliau. Jadi saya mengetik pakai laptop itu. Dari 300 soal saya dapat 200 soal lebih saya ketik. Bayangkan. Jadi saya 1 jam sudah saya uji 10 halaman. Kalau Bapak Ibu kan tidak semua bekerja atau pernah bekerja sebagai tukang ketik ya, atau mengetik. Tentu berbeda. Jadi 2 halaman atau 1 halaman setengah, ya rata-rata 2 halaman lah, itu pasti akan diberikan dosen jika dosennya memang tidak killer. Itu pandangan saya ya Bapak Ibu. Semoga 2 tadi poin penting, nilai, jangan terfokus dan stres terhadap nilai yang rendah, yang penting tuntas, itu yang Bapak Ibu harus tanamkan. Yang kedua, kita harus tahu dosen ini killer atau permintaannya banyak, atau ya perfeksionis ya, permintaan banyak atau sederhana. Sudah ada yang curhat dengan saya, dosen ini tidak ada perintahnya Pak. Nah kata saya, yang penting Ibu buat saja tugasnya, kirim. Nah biasanya dosen seperti itu, tugas kita sederhana, nilainya juga lumayan. Nah saya tahu teman saya ini, dia membuat sendiri resumenya, mengetik, tapi nilainya hanya 78, 75, KB4-nya hanya 80. Tapi tidak terpenting itu, yang penting sudah tuntas. Nah, itu intinya. Semua tahapan ini dia wajib tuntas karena ada presentasinya dari 4 kategori ini. Nah, resume 1, analisa 2, itu ada presentasinya. Terus lagi PBL atau PJBL, sudah ada presentasinya, dan TAM.
TAM ini 25 ya, PBL 35, analisa 15, resume 25, jadi totalnya kan 100. Nah, jadi kita harus tuntas. Nah, yang di sini yang mungkin yang dosen tidak bisa memberikan hak prerogatifnya adalah TAM, karena TAM itu ketika kita ujian nilainya rendah ya harus mengulang. Nah, kalau misalnya sudah 3 kali tidak tuntas, biasanya ada tambahan tugas. Nah, di sudut kalau tidak salah itu kan ada remedial. Nah, remedial itu maksudnya tugas tambahan, karena memang kita ulangan misalnya sudah 5 kali diulang nggak tuntas juga gitu. Itu yang saya ingat. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like and share channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.